Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dian Okti Silvia Lestari dengan NIM 2441104020013 dari kelas 2 PAIA. Dalam video kali ini kita akan membahas topik penting dalam studi Islam, yaitu usul fikih. Sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Yuk kita mulai dari pemahaman dasar sampai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Usul fikih ini mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya sangat menarik. Ilmu ini adalah fondasi bagi kita untuk memahami bagaimana hukum-hukum Islam disusun. Misalnya, kenapa kita wajib sholat 5 waktu, bagaimana para ulama bisa memberi fatwa tentang sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi, seperti transaksi online. Nah, semua itu dijawab melalui ilmu usul fikih. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari usul fikih. Ada dua pengertian, yang pertama menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, usul fikih berasal dari kata al-asli, yang berarti dasar atau pokok. Sedangkan fikih berarti pemahaman yang mendalam, khususnya tentang hukum-hukum syariat. Maka usul fikih secara bahasa adalah dasar atau pokok dalam memahami hukum syariat. Selanjutnya, menurut istilah, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metode yang digunakan oleh para ulama dalam menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli seperti Al-Quran dan hadis. Jadi, bisa disimpulkan usul fikih itu seperti alat atau kunci untuk membuka pemahaman tentang hukum Islam yang benar dan tepat. Bayangkan, usul fikih seperti peta atau GPS kalau kita ingin sampai ke tujuan dengan benar, yaitu memahami hukum syariat. Kita butuh alat bantu agar tidak tersesat. Begitu pula usul fikih menjadi pedoman atau metode agar ulama tidak asal dalam menentukan hukum. Nah, usul fikih bukan hanya penting untuk ulama, tetapi juga untuk kita sebagai umat Islam. Agar memahami bahwa hukum Islam tidak dibuat sembarangan, melainkan melalui proses ilmiah dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada sejarah perkembangan usul fikih. Ilmu usul fikih muncul seiring dengan kebutuhan umat Islam akan hukum yang lebih terperinci setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi, umat Islam bertanya langsung kepada beliau. Tetapi setelah beliau wafat, para sahabat mulai menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan baru. Nah, tokoh pertama yang dikenal menyusun ilmu usul fikih secara sistematis adalah Imam Asy-Syafi'i dengan karya terkenalnya yaitu Ar-Risalah. Setelah itu, berkembanglah berbagai macam mazhab fikih yang masing-masing mempunyai metode usul fikihnya sendiri, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ilmu ini terus berkembang sampai sekarang dan menjadi fondasi penting di berbagai perguruan tinggi Islam. Bayangkan, setelah Nabi wafat, umat Islam menghadapi banyak persoalan baru. Misalnya, bagaimana membagi warisan jika anggota keluarga tidak lengkap, atau bagaimana mengatur pemerintahan Islam. Nah, para sahabat menggunakan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan akal dan ilmu untuk menentukan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Imam Syafi'i sebagai pelopor usul fikih bukan hanya menulis buku Ar-Risalah, tetapi juga membuat standar ilmiah bagaimana menafsirkan ayat-ayat hukum.
membedakan hadis yang bisa dijadikan dalil, dan bagaimana menimbang berbagai pendapat ulama sebelumnya. Maka, usul fikih menjadi ilmu yang sangat penting dalam menjaga agar hukum Islam tetap relevan, tidak berubah-ubah seenaknya, tetapi tetap sesuai dengan zaman. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum dalam Islam. Dalam usul fikih ada 4 sumber hukum Islam yang paling utama. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran yaitu firman Allah yang menjadi pedoman utama dalam umat Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa tentang suatu hukum. Yang terakhir ada qiyas, analogi, yaitu menyamakan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran atau hadis dengan perkara yang sudah ada hukumnya karena adanya suatu ilat atau alasan hukum yang sama. Al-Quran sebagai sumber utama tidak hanya membuat hukum secara eksplisit, tetapi banyak juga ayat yang bersifat umum. Nah, disinilah peran hadis sangat penting sebagai penjelas. Misalnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana caranya. Nah, hadislah yang memberi rinciannya. Dalam prakteknya, jika tidak ditemukan dalil di Al-Quran dan hadis, maka ulama menggunakan ijma dan qiyas. Ijma menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan para ahli agar umat tidak terpecah. Sementara qiyas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang logis dan rasional karena bisa menerapkan hukum pada kasus-kasus baru. Contoh qiyas, hukum narkoba disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Selain keempat sumber-sumber utama tadi, ada juga sumber-sumber hukum lain, seperti istihsan, istishab, maslahah musalah, dan juga auf. Masuk pada pembahasan dua konsep penting, yaitu maslahah musalah dan maqasidus syariah. Yang pertama ada maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas atau Al-Quran, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, larangan merokok di tempat umum. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tujuannya untuk menjaga kesehatan dan tentunya untuk menjaga ketertiban umum. Nah, maslahah ini dibolehkan digunakan sebagai dasar hukum jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nas. Yang kedua, menjaga kemaslahatan umum. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang kedua ada maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam. Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 maqasid utama. Yang pertama, menjaga agama atau hifdzuddin. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifdzun nas. Yang ketiga, ada menjaga akal atau hifdzul akal. Yang keempat, menjaga keturunan, yaitu hifdzun nasl. Dan yang terakhir, menjaga harta, hifdzul mal. Nah, semua hukum dalam Islam pasti mengarah untuk melindungi pada hal-hal tersebut. Misalnya, larangan mencuri yang bertujuan untuk menjaga harta. Kemudian ada larangan berzina untuk menjaga keturunan. Dan larangan minum minuman keras untuk menjaga akal. Dalam kehidupan modern, banyak hal baru yang tidak disebut secara langsung dalam teks agama. Contohnya,
bagaimana hukum naik pesawat ke luar negeri untuk ibadah haji? Atau bagaimana hukum menggunakan teknologi AI untuk pelayanan publik misalnya? Jawabannya tidak ada secara literal, tetapi kita bisa gunakan maslahah mursalah sebagai landasan, selama tujuannya positif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adapun maqasidus syariah, ini sangat penting dipahami agar kita tidak terjebak pada bentuk luar hukum saja, tapi juga tujuannya. Misalnya, larangan mencuri bukan hanya karena mencuri itu dosa, tetapi karena bisa mengganggu keamanan sosial. Syariat ingin manusia hidup aman, sejahtera, serta harmonis. Jika kita memahami maqasid, kita bisa lebih bijak dalam menerapkan Islam. Kita tidak hanya taat pada bentuk, tapi juga paham esensinya. Seperti itu. Yang terakhir ada contoh kegunaan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman usul fikih sangatlah bermanfaat. Misalnya, ada seorang ulama atau mufti, ketika ia dimintai soal fatwa, hukum teknologi baru, misalnya transaksi digital, ia bisa menggali hukumnya menggunakan metode qiyas atau maslahah musalah. Kemudian, ketika muncul persoalan seperti bank syariah, asuransi syariah, vaksin halal, atau hukum robot AI, maka usul fikih digunakan sebagai alat untuk menjawab secara ilmiah dan bertanggung jawab. Dan bahkan kita sebagai muslim bisa belajar menimbang mana yang maslahat dan mana yang tidak sesuai dengan syariat. Usul fikih membantu kita memahami bahwa hukum itu tidak dilihat hitam putih. Ada pertimbangan maslahah dan konteks. Misalnya, dalam kondisi darurat, hukum bisa berubah. Misalnya, makanan haram bisa jadi boleh dimakan jika untuk menyelamatkan jiwa atau dalam keadaan darurat. Contoh lain, dalam menentukan apakah pinjaman online termasuk riba atau tidak. Para ulama tidak asal memvonis. Mereka pelajari akadnya, niatnya, risikonya, serta efeknya pada masyarakat. Semua itu dianalisis melalui usul fikih. Nah, maka dengan usul fikih, Islam tetap relevan dari zaman unta sampai zaman internet sekarang ini. Ilmu usul fikih bukan hanya untuk orang pesantren atau dosen syariah. Semua muslim bisa mengambil pelajaran bahwa Islam itu punya dasar ilmiah dalam setiap hukum yang ditetapkan. Semoga setelah menonton video ini, kalian menjadi semakin semangat mempelajari Islam dan sadar bahwa syariat itu tidak rumit, asal kita pahami dengan benar dan bijak. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini tentang usul fikih. Mulai dari pengertian, sejarahnya, dan sampai bagaimana ilmu itu sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih memahami bagaimana hukum Islam itu tidak kaku, tapi punya metode yang ilmiah dan bijak. Jangan lupa untuk menyimak ulang jika ada bagian yang belum dipahami, dan semoga kita bisa terus belajar ilmu-ilmu Islam dengan semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.